Parashat Lech Lecha. Berjalanlah di hadapanku oleh Rabbi Adin Even Israel. Sebenarnya tindakan berangkat tanpa tujuan atau alamat yang jelas membangkitkan perintah Taurat untuk mengikuti Hashem Elohimu. Seseorang mungkin tahu titik awal seseorang, tetapi tidak tahu di mana dia akan tiba. Tidak ada jaminan bahwa jika seseorang duduk untuk jangka waktu tertentu, maka ia akan menjadi bijaksana, takut akan Tuhan, atau saleh. Satu-satunya instruksi adalah untuk mengikuti Tuhan, atau seperti yang kita baca di Parashat Lech Lecha, berjalanlah di hadapanku. Yang lain telah membahas bagaimana perintah berjalanlah di hadapanku adalah ujian yang lebih besar daripada ikutlah Hashem Elohimu. Instruksi terakhir ini mirip dengan mengatakan kepada seseorang, ikuti saya akan pergi ke depan dan membuka jalan bagi engkau. Tapi ketika Hashem berkata kepada Abraham Avinu, berjalanlah di hadapanku, sebenarnya dia berkata, bersihkan jalanmu sendiri, temukan jalanmu sendiri, engkau tidak memiliki jaminan. Berjalanlah di hadapanku adalah masalah hidup. Ada aspek Abraham dalam diri kita masing-masing. Dan kita masing-masing menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi Abraham Avinu. Terkadang seseorang harus kehilangan segalanya demi berjalan di jalan Tuhan. Tanahnya, tempat kelahirannya, dan rumah ayahnya. Terkadang tidak sesulit itu, tetapi selalu ada aspek saya akan pergi dan saya tidak akan menerima apapun untuk itu. Secara alami, seseorang lebih suka bahwa segala sesuatu memiliki akhir yang dapat diukur, di mana seseorang dapat menyatakan bahwa ia telah menjadi sedikit lebih suci atau kudus. Tetapi Tuhan tidak menjanjikan hal semacam itu. Dia hanya ingin kita mulai berjalan, apakah itu mengikutinya atau di hadapannya. Memang keunggulan orang-orang Yahudi justru terletak pada kualitas ini. Israel menunjukkan kebesaran yang nyata karena mereka tidak berkata kepada Mose, bagaimana kami dapat pergi ke padang gurun tanpa membawa bekal untuk perjalanan? Sebaliknya, mereka memiliki iman dan mengikuti Mose. Tentang mereka dinyatakan dalam tulisan-tulisan suci tradisional. Pergi dan menangislah di telinga Yerusalem. Firman-Nya, aku ingat untuk pengabdian masa mudamu, cintamu sebagai pengantin wanita, bagaimana kamu mengikutiku di padang gurun, di tanah yang tidak ditabur. Mereka pergi begitu saja. Orang-orang Yahudi melakukan perjalanan di hutan belantara tanpa tujuan yang diketahui. Fakta yang pada akhirnya membuat mereka gila. Lagi pula, mereka makan mana, minum air sumur, dan di luar pertengkaran internal mereka. Tidak ada masalah serius. Jadi apa yang mengganggu mereka? Ujian utama selama 40 tahun adalah perasaan bahwa mereka berputar-putar dan kami mengelilingi Gunung Seir untuk waktu yang lama. Mereka frustasi dengan perjalanan mereka yang tampaknya tak berujung. Mereka menjadi gila karena tidak adanya titik, alamat, semacam struktur di jalur memutar mereka. Perintah untuk maju bukan hanya instruksi, tapi gambaran tentang bagaimana seseorang yang harus maju dalam hidup. Kita belajar dari Abraham Avinu bahwa inilah jalan yang harus ditempuh seseorang. Seperti yang dikatakan Rabbi Yehuda Halevi, saya tidak akan mempertanyakan dan saya tidak akan menguji. Begitulah cara seseorang mengikuti Tuhan, tanpa tujuan dan tanpa arah. Panggilan agung Tuhan kepada manusia, panggilan pertama dan terakhir adalah panggilan tanpa tujuan. Tuhan berkata, pergilah. Dan seseorang harus bangun dan pergi, tanpa mengetahui di mana dia akan tiba, tanpa mengetahui tujuannya, dan tanpa mengetahui alamatnya. Jalan ini dengan segala kesulitannya ada jalan yang tepat untuk awal kehidupan seseorang. Karena begitulah kisah Abraham dimulai. Terlepas dari semua berkat dan janji, ini adalah cobaan pertama Abraham yang muncul secara eksplisit dalam Taurat, mengikuti Tuhan dan tidak mempertanyakan untuk pergi tanpa kenyamanan ruang fisik untuk mengunjungi rumahnya. Di jalan ini hanya ada satu permintaan nyata yang Abraham buat sepanjang semua pencobaan. Dan itu adalah permintaan yang sangat masuk akal. Dia harus tahu bahwa Tuhanlah yang berbicara dengannya, bahwa dialah yang memerintahkannya untuk pergi. Abraham hanya membutuhkan jaminan bahwa Elohim selalu bersamanya untuk membenarkan tindakannya. Mengikuti Tuhan adalah intinya. Itu membenarkan dirinya sendiri. Yang benar adalah bahwa seringkali kita seseorang mengikuti Tuhan,
baik melalui mitzvot, doa, atau studi Taurat yang rajin. Sesuatu berubah dalam dirinya. Batu melunak, besi retak, sesuatu terjadi. Namun tidak ada jaminan bahwa serangkaian tindakan saleh tertentu akan mengarah pada perbuatan formatif ini. Kita tahu bahwa jika seseorang mengikuti Tuhan, ini secara alami mengarah pada pengembangan batin dan pemurnian diri, pemurnian dan hubungan dengan Tuhan. Tetapi tidak ada jaminan bahwa ini akan terjadi. Jika seseorang merasa bahwa dia belum siap untuk panggilan ini, maka mungkin dia juga belum siap untuk parasat Lech Lecha. Dia masih mendekam di parasat Nuh. Duduk bersama Nuh dalam kekhawatirannya. Untuk minum atau tidak, untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kisah Nuh sama sekali berbeda dengan kisah Abraham. Nuh sesuai dengan namanya adalah tipe orang yang istirahat atau nah. Yang dia inginkan hanyalah merasa nyaman. Dalam bahasa Ibrani, Noah. Untuk menjadi seperti Abraham, seseorang harus rela meninggalkan dari tanahmu, dari tempat kelahiranmu, dan dari rumah ayahmu. Masing-masing individu sesuai dengan kemampuannya. Setiap orang harus melakukan keberangkatan ini. Beberapa dengan cara yang sangat nyata dan yang lain. Untuk siapa itu hanya keberangkatan sebagian. Tetapi tetap saja keberangkatan. Seseorang yang mengikuti Tuhan menurut sifatnya dan tidak dapat ditemukan di tanahnya, di tempat kelahirannya atau di rumah ayahnya. Mazmur 135 menyatakan, "Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Oh keluarga Harun, pujilah Tuhan. Oh kaum Lewi, pujilah Tuhan. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan." Mazmur 135 ayat 19-20. Ada keluarga Israel, ada keluarga Harun dan keluarga Lewi, tapi tidak ada keluargamu yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya mereka yang takut akan Tuhan tidak memiliki rumah. Mereka hanya mengikuti Tuhan. Tadaraba, Fe Sabat Shalom.